Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus, Bapak Agus ya ini atas kehadirannya. Oke, berarti sama Mas Haris berapa? 3 orang ya? Sekarang 2 Pak, Tinggal sama 2. Mas Haris kayaknya. Mas Mas Sumar kayaknya udah ini. Mulai ya udah nggak apa-apa. Santai aja berarti ya. Ini lagi Pak. di kantor. Ini harus di kantor ini. Mas Agus nggak lagi banyak kerjaan nggak ini? Insya enggak Pak. Ya mungkin kita ini aja. Sebenarnya kan ini pertemuan sehari penuh ya. Mungkin pertemuan empat kali pertemuan di apa namanya kita padatkan karena ya tadi mungkin kesibukan teman-teman. Yang terpenting adalah materi nanti. Kebetulan saya di mata kuliah jaringan komputer hari ini sebenarnya adalah pertemuan 1, 2 dan juga 3, 4 lah mungkin seperti itu ya. Karena kan kita kalau nggak salah satu semester ini kurang lebih 3 kali ya, 3 kali pertemuan. 3 kali Pak. Jadi, oh ya, saya cek ya. Ya untuk teorinya itu 3 kali. Nah, jadi mungkin ini pertemuannya kita singkat dan mungkin selanjutnya nanti tetap ada ini ya, mungkin kalau teman-teman butuh tugas nanti kita beri tugas. Mungkin saya mulai aja ya, karena ini kita pakai Zoom yang gratis ya, terus terang kebetulan dari sendiri. Terus untuk sebenarnya mau minta dari kampus tapi kayak ini karena kan hanya 2 yang hadir ya. Jadi saya pikir tidak terlalu banyak nanti malah bingung. Kalau jaringan komputer sudah paham ya Mas Agus nih sebenarnya? Ya dikit-dikit Pak, insya Allah udah paham. Ya, tetap saya menerangkan ya. Nanti jaringan komputer hari ini pengenalan jaringan komputer ya. Ini bukan hanya pengenalan jaringan komputer, kita mungkin kalau memang untuk suaranya orangnya ini lagi ramai ya di kantor ya, banyak suara. Ya, ini kita sebenarnya ada ini kebetulan yang untuk kelas A saya bagi kelompok, kelas B karena ini mungkin hanya 2 yang nanti kita yang penting ada pertemuan seperti ini untuk pertemuan online. Kita ada di 4 kali pertemuan itu ada mengenal jaringan komputer, OSI layar, terus topologi dan juga data link layar. Itu pertemuan untuk hari pertama. Mungkin saya singkat aja seperti saya menjelaskan itu saya yakin sudah tahu. Nah jadi ini mungkin sejarahnya kelihatan ya layarnya ya Mas Agus. Kelihatan Pak. Di sini kan jaringan itu sebenarnya kan pada tahun 1940-an itu sudah ada di Amerika. Nah, mungkin sebelum Indonesia merdeka itu jadi negara-negara maju itu sebenarnya mereka sudah maju teknologi, kita masih bisa dikatakan baru mau ini ya, belum merdeka malah. Jadi negara maju waktu 1940 itu sudah punya proyek jaringan komputer. Nah, sementara kita itu mengenal jaringan komputer mungkin baru di era 2000-an ya, terutama yang mungkin di kalangan apa namanya kalangan pendidikan di luar ilmu komputer ya, itu mungkin ini apa baru di era 2000-an, berarti berapa tahun ya, 60-an tahun lebih, 60-an tahun. Nah, pada mulanya proyek tersebut hanya ingin memanfaatkan ini apa sebuah perangkat yang dimana perangkat komputer itu di apa namanya diharapkan untuk bisa saling apa terkoneksi atau saling berhubung. Jadi kalau misalkan dulu kan PC atau personal komputer itu kan hanya 1 ya, lalu ini kan harapannya antara 2 komputer itu bisa saling terhubung.
Nah, selain itu juga di jaringan komputer itu harapannya dalam sebuah komputer itu apa namanya ada apa namanya batch processing atau proses yang beruntun. Jadi tidak hanya mengerjakan ketika satu komputer atau satu waktu, tidak hanya mengerjakan satu kali pekerjaan, namun bisa beberapa dan tidak harus antri juga gitu. Misalkan kita mau membuat apa namanya antar printer apa komputer untuk printernya satu untuk dibagi dua itu kan kadang mungkin tidak bisa ya. Kalau tanpa jaringan itu biasanya ya komputer satu ya printer satu atau sebaliknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di tahun 1950 ketika jenis komputer mulai membesar. Nah, ini atau bisa dikatakan super komputer ya, maka sebuah komputer ini melayani beberapa terminal untuk ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TTS atau Time Sharing System. Nah, maka untuk pertama kali untuk jaringan network komputer ini cukup diaplikasikan. Nah, pada sistem TTS ini ya, ada beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah siklus komputer. Nah, pada proses time sharing system, mulanya ini nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya itu berkembang sendiri-sendiri. Jadi dalam konsep ini berdasarkan waktu dikenal dengan time sharing system. Jadi dalam satu waktu itu harusnya bisa menggunakan sharing atau data bertukar data itu berbasis sistem. Jadi itu tidak manual lagi. Nah, kita ke pengertian jaringan komputer. Saya yakin Mas Agus dan teman-teman, Mas Haris, mungkin sudah tahu apa itu jaringan komputer. Sudah pernah saya itu sudah bergelut setiap hari di dunia komputer. Bahkan sekarang ini kan di mana-mana sudah sudah pada banyak yang paham selain non ilmu komputer pun. Maka dari itu kita minimal sebagai seorang di bidang IT informatika kita paham tentang jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Ya, jadi mungkin orang tahunya adalah jaringan komputer itu hanya sebatas bisa mengirim data, hanya bisa atau sebaliknya data hanya menerima data. Nah, namun di sini adalah jaringan komputer yang adalah bisa bertukar, tidak hanya sekedar mengirim atau menerima saja, namun juga bertukar data. Seperti misalkan kita sebenarnya yang jaringan wireless itu kan kita bertukar data itu dengan dengan tidak hanya menerima pemenuhi, namun bisa misalkan kita contohkan saja yang contohnya jaringan LAN ya, atau yang berbasis atau berbasis bukan kabel, itu kita bisa menggunakan misalkan kita mengirim mengirim mengirimkan ini ya, misal kita ngirim email, jadi ada yang satu pihak itu bisa menerima, saling mengirim dan menerima itu. Nah, pihak yang meminta menerima layanan klien yang dan memberikan pengiriman layanan disebut dengan pelayanan atau server. Dengan ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Nah, ini hampir di seluruh komputer yang ada di jaringan atau di lab komputer itu rata-rata memakai jaringan model jaringan client server. Artinya di situ ada satu server. Server itu adalah anggap saja pusatnya data dan pusatnya pengendali atau pelayanan. Dan nuklein ini adalah komputer yang
disetting untuk saling saling berkomunikasi, saling bertukar data dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini juga kita perlu tahu bahwasanya memang di informatika atau komputer itu memang ini ya bahasa-bahasanya itu rata-rata adalah bahasa yang dipakai adalah bahasa barat ya, jangan nggak pakai bahasa Arab atau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Maka ya kalau misalnya Mas Agus atau Mas Haris itu paham bahasa Inggris itu lebih bagus dalam mengembangkan ilmu komputer. Namun kalau tidak ada masalah, paling tidak kita mengetahui misalkan client server, jadi ketika misalkan kita di lab komputer ditanya orang itu yang lab komputer atau laptop atau personal komputer itu yang buat nyeting namanya, misalkan nunjuk itu, nah kita jangan sampai hanya nunjuk itu pusatnya gitu aja, tapi adalah itu servernya, jadi yang tidak. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, tujuannya dalam jaringan, jadi kita perbesar aja ya. Pengertiannya tadi. Nah, tujuannya tujuan dari berkomunikasi dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah komunikasi ini misalnya adalah email, instant messenger, chatting. Kalau sekarang mungkin WA atau Telegram melalui IG dan lain sebagainya bisa. Jadi kalau dulu itu mungkin kalau pas era 2010-an, 2014 itu atau rata-rata era 2008 sampai 2010 itu Friendster, tapi sekarang ini ada udah maju ya, ada WA dan lain sebagainya selain email. Tapi tetap bagi biasanya akademisi itu rata-rata memakai email karena email ini adalah yang paling aman, dianggap paling aman dan paling paling bagus dalam hal berkomunikasi di dunia akademik oleh para ilmuwan dan lain sebagainya. Tapi kalau lewat chatting WA dan lain sebagainya itu memang agak jarang dipakai, itu kecuali ya yang kayak kita kuliah ini mungkin nggak masalah, tapi biasanya kalau yang S2 atau antar dosen itu kerjasama dalam penelitian, pengabdian, kirim file itu rata-rata pakai email. Nah, yang selanjutnya apa? Itu membagi sumber daya, misalnya sharing data, sharing printer, CPU, memori, atau menghadis. Jadi tujuannya adalah membagi data. Jadi mungkin keunggulannya adalah jaringan komputer itu, misalkan satu komputer itu bisa atau antar komputer dalam ruangan itu selalu membuka data yang ada di komputer, misalkan komputer 1, komputer 2, komputer 3 itu bisa saling membuka data. Atau ketika itu dibuat tanpa diberi datanya adalah kunci atau pas atau digembok. Nah, bisa selain itu bisa sambil sharing itu tanpa mengirim, tanpa mengirim data itu sudah bisa, tanpa tidak usah dikirim. Tapi ketika kita buka misalkan kita membuka PC 1 tapi PC 2 bukanya itu bisa. Selanjutnya yang ya kalau itu mungkin agak kurang aman ya karena saling nggak bisa buka. Tapi di luar itu selain itu misalkan kita sharing data itu tidak harus saling buka, namun kita bisa saling kirim tanpa harus ada terkoneksi internet, namun bisa memakai kabel. Selanjutnya itu ada sharing printer. Jadi di sharing printer ya, biasanya printer itu dalam satu ruangan itu kan misalkan di satu kantor lah minimal ada banyak ruangan, itu kan mungkin membutuhkan setiap komputer itu harus ada printernya. Tapi sebenarnya sekarang tidak, karena kan adanya jaringan komputer itu untuk mempermudah sharing printer. Jadi misalkan dalam satu kantor itu ada 10 ruangan, itu cukup satu printer. Jadi nanti dikoneksikan baik memakai kabel maupun non kabel. Terus CPU juga sama. Jadi
misalkan dalam satu lab itu kan rata-rata itu kalau hanya untuk misalkan kita hanya untuk latihan ngetik gitu, atau ngetik sebuah surat atau buat PPT itu kan ya simpel-simpel ya, kecuali yang data-data rahasia itu sebenarnya cukup dalam satu ruangan itu satu CPU, namun bisa digunakan menggunakan memakai banyak desktop atau layar gitu, atau monitor gitu Pak. Terus memori juga dan juga hard disk. Jadi hard disk ya, ini biasanya misalkan satu komputer itu apa namanya tidak cukup, tidak cukup penyimpanan media penyimpanan, maka bisa memakai media penyimpanan dari komputer yang lain. Terus selanjutnya akses informasi, misalkan web browsing. Web browsing ini kan pakai sekarang, kalau tanpa jaringan komputer itu otomatis tidak mungkin kita bisa membuka Google dan lain sebagainya, karena semua itu adalah settingan dari jaringan komputer. Nah, berdasarkan arah transmisi, jadi kalau tadi tujuannya itu, sekarang transmisi atau penyaluran ya, itu data itu menjadi tiga, yaitu simplex. Simplex itu apa? Simplex dia adalah sinyal hanya ditransmisi satu arah saja, di mana satu arah ini ya, bisa satu tempat ya, sebagai pemancar dan yang lainnya sebagai penerima. Pada sistem ini artinya hanya dapat terjadi ke satu arah. Jadi di sini itu bisa dikatakan dia hanya satu arah, artinya adalah ada pengirim dan penerima, namun tidak bisa saling mengirim dan menerima. Hanya saja ketika satu PC itu sebagai pengirim ya pengirim saja, terus satu penerima saja, tapi tidak bisa sebaliknya atau saling bertukar. Sebenarnya hal duplek. Nah ini yang dalam operasi ini dua stasiun atau dua tempat. Nah, ini mungkin melakukan pengiriman, tapi tidak bisa bersamaan, melainkan berproses sangat bergantian. Pada sistem ini aliran informasi dapat terjadi kedua arah, tetapi tidak dapat bersamaan. Jadi misalkan ada dua PC ya, ada dua PC itu saling ini ya, saling apa namanya, ingin misalkan enggak ada. Ya misalkan ini PC1. Ini ada PC1. Ini PC2. Nah, ini saling misalkan ini mengirim. Ini bisa mengirim. Ini sebaliknya juga bisa mengirim. PC1, PC2. Ini PC2 ini juga bisa ngirim, tapi tidak bisa bersamaan, artinya harus bergantian. Misalkan PC1 ini atau personal komputer 1 ini mengirim, jadi ya yang mengirim satu kali, jadi artinya PC2 ini tetap penerima dulu, baru ketika sudah menerima PC2 ini kalau mau mengirim kembali bisa. Atau sebaliknya, misalnya PC2 ini ngirim ke PC1. Nah ini otomatis ketika PC2 mengirim ini delay atau ditunda sampai selesai dari PC2 ini mengirim ke PC1. Oke. Selanjutnya kita ke full duplex. Nah ini yang terakhir full duplex. Di sini adalah dalam proses full duplex ini kedua stasiun mungkin menerangkan secara serentak. Pada sistem ini aliran dapat terjadi kedua arah, yang pada saat yang bersamaan sistem ini dapat terjadi hanya menggunakan sebuah
saluran komunikasi data atau dengan menggunakan dua saluran komunikasi data. Jadi mungkin saya gambarkan sekali lagi ya, mungkin Mas Haris yang baru datang. Jadi misalkan kalau tadi yang kita ini yang gambar di atas di sampingnya pas saja. Nah sini misalkan simplex ini hanya misalkan PC1 PC2 gitu. Nah ini hanya bisa ini sebagai pengirim, ini penerima satu arah saja. Ini tidak bisa mau mengirim di sini, nggak bisa. Itu simplex. Selanjutnya untuk yang duplex ya, duplex. Ya duplex ini PC1, PC2 itu bisa mengirim. PC1, ini PC2 misalnya. Ini bisa mengirim sekaligus menerima, namun tidak bisa bersamaan. Artinya ketika PC1 ini mengirim ke PC2, maka misalnya PC2 mau mengirim ke PC1 itu di delay atau ditunggu sampai bersamaan, nggak bisa ya. Ini harus menunggu sampai selesai pengiriman baru kedua. Selanjutnya sama, PC2 ini bisa mengirim ke PC1. Tapi kalau misalkan PC C1 mau mengirim tadi ya, ini yang mengirim, terus ini yang menerima. Bisa saling menerima dan menerima. Cuma harus bergantian. Terus kalau full duplex ini dia P1 sama PC2 itu harus ini apa bisa saling sama-sama mengirim bersamaan, misalkan mengirim juga bisa, jadi tanpa delay. Itu yang dinamakan model transmisi full duplex. Mungkin seperti ini ya, kita sekarang ini kan pakai email atau WA lah yang paling kelihatannya. Kita misalkan WA bersamaan, WA apa PC1 PC2, atau misalnya Mas Haris sama Mas Agus ini saling WA itu bisa saling langsung masuk misalnya bersamaan, tidak usah menunggu. Misalkan kirimannya Mas Haris mengirim ke Mas Agus itu kok tidak bisa, itu tidak mungkin. Jadi masih gantian, tidak usah saling menunggu. Itu untuk full duplex. Nah untuk mungkin yang sekarang ini masih kadang semi full duplex itu atau half duplex itu yang ini ya, telepon ya. Ketika kita telepon misalkan ke Mas Haris, telepon ke Mas Agus dan sebaliknya, pasti salah satu dulu yang masuk, tidak bisa langsung dua-duanya. Ya itu mungkin ada pertanyaan Mas Agus sama Mas Haris. Sementara belum, Mbak. Sementara belum. Dan saya lanjutkan ya. Nah, jenis-jenis jaringan sekarang yang terakhir ini ya. Nanti selanjutnya bisa dibuka-buka sendiri. Jenis-jenis jaringan. Ada yang tahu ya, Mas Agus sama Mas Haris tahu nggak apa jenis-jenis jaringan? Ada berapa? Dari jenis jaringan ada yang pertama, ada 3 ya. Sebenarnya yang utama itu ada 3, namun mungkin nanti ada dari 3 itu ada semacam sub atau cabangnya. Yang pertama local area network. Nah, local area network ini adalah digunakan misalkan adalah dalam
apa namanya, teknologi simulasi. Misalkan hanya dalam satu lingkup, satu apa namanya, satu tempat gitu ya, misalkan satu apa namanya, satu kantor atau satu ruangan itu LAN biasanya pakai itu. Itu jaringan yang ada di lokal. Biasanya ini memakai kabel TV dan sebagainya. Selanjutnya Metropolitan Area Network atau MAN. MAN ini lebih mungkin bisa dikatakan sekarang ini adalah sebagai terkenal adalah smart city atau kota kota pintar. Biasanya adalah dia menggunakan jaringan, dia ada misalkan contohnya free wifi gitu. Biasanya yang satu kota itu mungkin seperti itu kurang lebih contohnya. Dan ini banyak di kota-kota, ini mungkin di luar negeri sudah banyak, tapi di Indonesia kayaknya belum mau banyak sepeda apa namanya di Indonesia ini yang menerapkan, termasuk mungkin kota Surakarta ini. Namun kayaknya sampai sekarang ini belum terrealisasi 100% ya. Mungkin hanya di tempat-tempat tertentu, misalkan hanya di Jalan Sambojadi itu kayaknya pernah ada ya, tapi sekarang masih atau enggak saya lupa. Itu kayaknya saya pernah tahun berapa 2014-an itu kayaknya ada. Sekarang ya kurang tahu saya. Selanjutnya yang terakhir atau web area network ini dunia, jadi jaringan besar yang dirasakan oleh orang di dunia atau lebih besar, itu gabungan dari LAN dan MAN dan ini gabungan. Ya mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan belum Mas Agus sama Mas Baris? Kalau tidak ada enggak? Karena waktunya mau habis ya. Ini kan pertemuan 3 SKS, 4 kali pertemuan ya. Ini anggap saja ini adalah sudah pertemuan 1-2 ya, 1-2 ya. Nah untuk nanti yang 3-4 itu silakan nanti ini dikerjakan. Nanti saya kirim ke Mas Agus sama Mas Haris ya. Itu ya, sudah aja ya, atau barangkali mau disampaikan. Iya, soalnya sementara itu dulu, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kesempatannya dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum saya tutup, nanti kalau saya kirimkan ini sebagai pengganti pertemuan yang ke-3 dan 4 ya. 1-2 sudah kita sampaikan tadi, kita bahas. Karena ini kelas karyawan ya memang benar-benar kita praktekkan, yang penting ada materi atau ilmu yang masuk. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kalau mau keluar nggak apa-apa ya, gitu. Iya, Pak. Ada sih,